Alhamdulillah hari ini acara Bursa Inovasi ya di desa mudah-mudahan berjalan lancar dan sukses, dan juga inovasi ini untuk mendatangkan ya ilmu-ilmu yang bisa masyarakat maju di desa masing-masing. Misalnya ini ada peternak, dan juga kita sudah lihat tadi ada biogas. Mudah-mudahan dengan ada biogas ini bisa dimanfaatkan, dan kalau untuk gasnya ya kalau dikatakan langka bisa untuk mereka manfaatkan gas biogas sendiri. Dan juga kita lihat ada inovasi satu tentang solar cell ya, solar cell, dan juga itu sangat bermanfaat ya untuk mencegah ya apalagi daerah terpencil yang listriknya tidak ada, tapi dengan ada solar cell inilah satu inovasi yang sangat baik ya. Saya apresiasi kepada mereka yang bisa melakukan seperti itu. Makanya kita minta kepada SKPK terkait, BPM dan Bapeda dan semuanya jajaran daripada pemerintah kabupaten untuk mengawal desa di 513 desa, 24 kecamatan, dan juga kita minta para camat 24 kecamatan untuk mengawal ya inovasi desa supaya desa bisa berkembang dan ekonomi kreatif tetap jalan, sukses. Harapan mudah-mudahan ke depan semua desa di Aceh Timur bisa maju seperti dan bisa bersaing seperti desa yang lain di seluruh desa di Indonesia. Kegiatan hari ini adalah kegiatan Bursa Inovasi Desa. Jadi kalau kita lihat dari namanya, itu Bursa Inovasi Desa adalah bursa, tempat pemaparan ya, tempat memajang segala inovasi yang ada di desa. Nah, jadi tujuan daripada kegiatan ini adalah agar desa-desa melihat inovasi-inovasi yang ditampilkan oleh, kalau kita saat ini ada 9 lembaga yang seperti dari Unsam, Pinpis, Jengki, ada 9 daripada lembaga yang menjual keahliannya masing-masing dengan berbagai macam keahlian seperti teknologi tepat guna, teknologi desa, juga tentang pembinaan daripada aparatur desa. Jadi dengan dibursakannya ini diharapkan desa-desa akan memilih yang mana yang tepat mereka lakukan. Bukan kita tunjuk, tapi apa yang mereka butuhkan berdasarkan potensi. Ingat sekali lagi, potensi desa yang ada. Kita sebagai BPMPKS tidak sebenarnya menunjuk apa-apa. Jadi berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh desa. Jadi tujuan daripada ini apa sih kebutuhannya? Pilih sendiri sebagai apa komitmennya. Dan kegiatan ini diikuti oleh 513 kecil dari 513 desa, ditambah Tuapet dari 513 desa, TPID dari 24 kecamatan untuk sama-sama memilih potensi yang ada di desanya dengan teknologi yang ada, inovasi-inovasi yang ada. Kami dari Lembaga Pengkajian, Pemberdayaan dan Konsultasi atau LP2K ya, memperkenalkan produk-produk layanan kami, mulai dari layanan di bidang kewirausahaan. Kita ada beberapa jenis layanan. Saya pendampingan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan, desa wisata,
dan juga ada penguatan badan usaha milik kampung, meliputi analisis usaha, perencanaan usaha, kemudian penata usahaan keuangan BUMG, dan lain sebagainya. Dan selama ini LP2K sudah bekerja di beberapa kampung di Aceh Tamiang, bekerja sama dengan PT Pertamina EP Field Rantau untuk pengembangan One Village One Product atau satu kampung satu produk unggulan. Kita ada kampung lele itu di Kebun Tanjung Semantoh, ada kampung kerajinan di Payabedi, ada kampung jamur di Sukarame 1, dan ada beberapa kampung lainnya yang selama ini sudah didampingi oleh LP2K. Selain itu, LP2K juga memberikan layanan untuk pengembangan sumber daya manusia, penguatan kapasitas aparatur kampung, mulai dari pemahaman tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah kampung, kemudian juga pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi aparatur kampung, bagaimana sistem perencanaan di kampung mulai dari RPJMG, RKPG, dan bagaimana juga menyusun APBG yang baik, itu juga didampingi oleh LP2K. Selain itu, LP2K juga melakukan pendampingan untuk pemerintahan kampung dalam rangka penyusunan kanun-kanun kampung, baik itu kanun tentang ketertiban, kanun tentang pungutan, dan lain sebagainya. Dan kita juga menginisiasi beberapa kanun lain, misalnya seperti kanun peradilan adat kampung dan beberapa produk layanan lainnya. Selain itu, LP2K juga ada event organizer-nya yang juga menggelar seminar, talk show, terus kemudian lokal latih, dan lain sebagainya. Itulah jasa-jasa layanan yang bisa diberikan oleh LP2K dengan harapan agar pemerintah kampung bisa bersinergi dengan LP2K dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk pembangunan kampung yang lebih kreatif, lebih inovatif. Selain biogas, Jingkis itu juga mengembangkan energi alternatif seperti tenaga matahari, tenaga air, tenaga angin, dan lain-lain. Seperti ini kita ada modul untuk tenaga surya untuk kebutuhan listrik rumah tangga, artinya listrik gratis. Juga untuk kebutuhan penggerak pompa, tambak, kolam, untuk irigasi sawah, dan lain-lain. Juga ada kami kembangkan asap cair dari tempurung kelapa, seperti yang ada di belakang kita ini. Asap cair ini untuk pengganti formalin, karena formalin kan bahaya. Jadi digantilah dengan pengawet alami dari batok kelapa. Jadi selain batok kelapa, selain asap cair yang dihasilkan, juga ada arang aktif, arang batok. Selain itu juga kami dari Jingkis itu mengembangkan pompa hidram, jadi tanpa listrik dan tanpa mesin. Jadi tenaga dorongan air untuk mengairi sawah, untuk air minum, dan lain-lain. Juga ada penyaring air yang sederhana sekali yang kami buat dari paralon untuk membantu masyarakat miskin yang tidak sanggup membeli saringan yang sampai puluhan juta. Jadi ya, kami merancangkan dengan alat-alat yang ada di sekitar masyarakat seperti pasir, ijuk, dan lain-lain. Intinya kami melatih masyarakat juga untuk membuat alat, membuat produk-produk pangan untuk wirausaha selain teknis.